Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Marlinda Nugraini, program studi pendidikan biologi Universitas PGRI Semarang. Dalam video kali ini saya akan sampaikan summary materi kuliah tamu bioteknologi. Dalam materi kuliah tamu bioteknologi ini kita merujuk pada peranan bioteknologi dalam 3 bidang, di antaranya yaitu ada bidang kesehatan, kemudian bidang pertanian, dan satu lagi pada bidang lingkungan. Silahkan simak videonya. Peranan bioteknologi bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang lingkungan. Yang pertama kita akan bahas tentang bioteknologi kesehatan. Bioteknologi kesehatan di sini kita akan melihat pada aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Yang pertama, penyakit tular vektor. Penyakit tular vektor yang terdapat di antaranya Japanese encephalitis, malaria, filariasis, chikungunya, Zika, dan beberapa penyakit tular vektor masih banyak lagi, di mana penyakit-penyakit tersebut adalah salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Meskipun patogen yang menyebabkan penyakit itu jenisnya tidak hanya virus saja, tapi ada parasit ataupun cacing. Seperti malaria, dia dari parasit genus Plasmodium, sedangkan filariasis disebabkan oleh mikrofilaria dari beberapa spesies Bulgarella malazi dan Bulgarella ventropti. Uniknya, tular vektor yaitu tidak bisa ditularkan orang ke orang, tapi membutuhkan media vektor dalam bentuk serangga atau arthropoda. Dan yang diketahui ada 3 genus besar yang menyebabkan beberapa penyakit di atas, yaitu Aedes, Anopheles, dan Culek yang berupa nyamuk. Kemudian kita akan masuk kepada penyakit tular vektor yang disebabkan oleh virus, di mana dalam disebabkan oleh virus itu ada 2 genus, genus Flavivirus dan Alphavirus, di mana keduanya memiliki kemiripan berupa sebagian besar ditularkan oleh arthropoda. Untuk perbedaannya sendiri, keduanya yaitu ukuran dan urutan gen dan replikasinya. Yang pertama, Flavivirus. Flavivirus genus dari famili Flavinidae. Kemudian, materi genetik RNA rantai tunggal dan positif sense. Replikasinya pada sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Untuk penyakitnya yang ada di Indonesia berupa dengue, Japanese encephalitis, West Nile virus, Murray Valley encephalitis, Kunjin, dan Zika. Untuk alphavirus sendiri, dia masuk ke dalam genus dari famili Togaviridae, di mana materi genetik RNA rantai tunggal dan positif sense, replikasi pada sitoplasma, dan membentuk tunas di membran internal. Penyakit berupa chikungunya, di mana yang akan kita bahas dalam deteksi virus chikungunya ini. Virus chikungunya sendiri adalah pembawa penyakit infeksi jenis demam dan postur tubuh pasien menekuk sehingga menyebabkan rasa sakit pada persendian yang disebabkan oleh alphavirus yang ditularkan oleh nyamuk dari genus Aedes, berupa nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Meskipun jarang menyebabkan kematian, chikungunya dapat menimbulkan miokarditis, hepatitis, gangguan okular, dan neurologis. Kemudian untuk genom virus chikungunya sendiri atau chikungunya virus mempunyai gen tidak struktural yang akan mengkode protein untuk replikasi maupun menginfeksi sel inang, di mana gen E1 merupakan gen yang berperan dalam deteksi chikungunya virus, di mana gambar di samping menunjukkan kode gen E1 yang ditunjukkan dengan E1 dia sebagai deteksi chikungunya virus. Kemudian ada 3 genotip chikungunya virus berupa West African, S atau Central atau South Africa atau ESCA yang berupa Indian Sublinex dan Indian Ocean Sublinex. Kemudian untuk ASEAN bisa ASEAN atau American. Untuk deteksi virus chikungunya sendiri dapat menggunakan metode reverse transcript PCR atau RT-PCR
secara spesifik pada sampel vektor maupun secara klinis. Bioteknologi pertanian. Pada bioteknologi pertanian atau agrikultur bioteknologi, dia melibatkan alat dalam meneliti dan tekniknya yaitu berupa genetic engineering, molecular markers, molecular diagnostik, vaksin, dan kultur jaringan. Untuk subjeknya sendiri dalam memodifikasi organ hidup berupa tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian untuk luarannya berupa varietas tanaman, hewan transgenik, tanaman transgenik, rekayasa bakteri, ataupun fungi. Untuk modifikasi tanaman, di sini yang pertama yaitu melalui kultur in vitro. Kultur in vitro adalah metode mengisolasi bagian tanaman dan dikontrol dan ditumbuhkan dalam tabung serta kondisi aseptik untuk perbanyak tanaman. Analisis genom. Untuk analisis genom, menentukan gen mana yang menguntungkan atau tidak bagi kita dengan men-sequencing untuk dihilangkan atau ditambahkan, di mana di sini digunakan genome sequencing. Manipulasi genom. Untuk manipulasi genom yaitu penggunaan vektor dalam menginfeksi tanaman. Agrobacterium tumefaciens memiliki TI plasmid yang memiliki gen-gen yang dapat digunakan, sehingga sering digunakan sebagai vektor untuk mentransfer gen yang diinginkan. Salah satunya dari contoh Agrobacterium tumefaciens tersebut, dia mampu dan memiliki plasmid yang bisa digunakan untuk mentransfer gen sesuai yang diinginkan. Kemudian untuk riset di biotech solution, di mana varietas baru tersebut dapat berupa tanaman pepaya resisten virus, golden rice, jagung anti kering, pisang dengan diperkaya vitamin A. Untuk problem solving-nya sendiri, dalam peningkatan populasi yang berakibat pada peningkatan kebutuhan pangan juga akan berbanding jika ketersediaan berkurang, sehingga melalui kultur in vitro ini dapat menyelesaikan keterbatasan lahan pertanian dengan perbanyak tanaman sehingga mampu mencukupinya. Dalam bioteknologi, dengan menciptakan tanaman yang resisten dan optimun dapat mencegah peningkatan penyakit pada tanaman seperti resisten virus atau resisten bakteri, meskipun tersebut masih menggunakan pupuk organik. Kemudian dibutuhkan varietas tanaman baru yang lebih unggul untuk menyediakan nutrisi yang lebih sehingga mencegah terjadinya malnutrisi. Bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan, sekitar kita yang mempengaruhi di lingkungan. Untuk usaha dalam mengatasi masalah lingkungan, menggunakan metode fitoremediasi atau bioremediasi baik tanaman maupun mikroorganisme yang mendegradasi polutan, konservasi biodiversitas juga bisa digunakan dengan klasifikasi makhluk hidup dan memastikan berkurangnya spesies agar tidak punah, menciptakan sumber energi alternatif dan ekologi molekuler dengan mengetahui perubahan komposisi mikroba jika terjadi kerusakan lingkungan serta studi informasi pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah. Tanah yang subur yang akan mendukung proses biokimia organisme di tanah dan tumbuhan energi dari sinar matahari dan karbon tersedia di dalam tanah. Dalam aspek pembentukan tanah yaitu ada siklus biokimia, produktivitas tanah, keanekaragaman mikroba tanah. Kemudian untuk pembentukan ekosistem mikroba pada tanah sendiri yaitu ada kolonisasi mikroba pada substrat baru, suksesi mikroba sebelum kolonisasi tanaman, suksesi mikroba setelah kolonisasi tanaman. Kemudian dalam peranannya penggunaan bioteknologi lingkungan di sini yaitu melalui studi set MT Merapi Indonesia dalam materi kuliah tamu penelitian ini, di mana menggunakan metode pendekatan kultur independent studies. Untuk langkahnya sendiri yaitu ada ekstraksi DNA tanah, kemudian analisis qPCR kelimpahan gen 16S rRNA, kemudian TRFLP 165 RNA gen untuk analisis keragaman bakteri, dan NGS 454 PCR of 165 rRNA gen untuk analisis struktur komunitas bakteri. Untuk hasil penelitiannya sendiri yaitu
Diketahui tidak adanya karbon dan nitrogen sebagai unsur pertama, poin pentingnya dalam makhluk hidup. Kemudian terdapat koloni bakteri dengan jumlah 1,7 kali 10 pangkat 5 sampai 8,5 kali 10 pangkat 5 dengan didominasi oleh beta proteobakteri. Dan untuk hasil akhirnya itu, dan dalam ekosistem vulkanik Gunung Merapi sendiri adalah sebagai salah satu model baik dalam menunjukkan studi informasi tanah tropis. Bisa saya sampaikan, mungkin dalam peranan bioteknologi itu sangatlah banyak dan ada pembaruan-pembaruan informasi terbaru mungkin dalam proses penelitian. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.